Ya, nampaknya head and shoulder yang kita curigai di grafik daily terancam gagal. Ya, saya bilang terancam gagal karena kita masih punya satu kesempatan terakhir terkait dengan level 1833 di 1834. Sampai saat ini memang kita melihat area 1835 sudah menghuni areal tertinggi. Nah, ini catatannya. Kalau misalkan ternyata hari ini ditutup dengan level di atas 1834, katakanlah misalkan 1840 atau mungkin 1839, maka kita asumsikan bahwa semua terkait dengan pola head and shoulder itu kemungkinan gagal total. Ya, karena kemarin terkait dengan Fibonacci retracement di 1825 sudah jelas-jelas itu ditembus dan kita sudah lihat penutupannya berada di level 1833. Nah, terkait dengan data CPI ini yang akan menjadi fokus utama kita karena semua pelaku pasar otomatis akan tertuju kepada data CPI, termasuk juga indeks saham Asia atau bahkan Amerika. Kita lihat di sini dengan ekspektasi menguat atau mengalami kenaikan kembali, itu berarti kita asumsikan dengan panasnya inflasi akan tetap tinggi. Dan untuk tahunan itu diperkirakan naik ke level 7,3% dari sebelumnya 7%. Dan sementara itu untuk core inflation-nya diperkirakan kurang lebih juga naik di 5,9% dari sebelumnya 5,5%. Nah, ini yang akan menjadi catatan khusus. Apakah emas akan mengalami kenaikan atau justru akan mengalami penurunan? Oke, dua mata pisau yang pernah saya sampaikan kemarin-kemarin itu kurang lebih tanda-tanda bahwasanya emas bisa saja mengalami kenaikan kalau ternyata diincar sebagai aset hedging inflasi. Tentunya emas memiliki karakteristik seperti tersebut dan itu adalah sifat yang wajar. Lalu yang kedua adalah terkait dengan suku bunga. Dengan inflasi yang terlampau tinggi, maka ini mengakibatkan dorongan atau ekspektasi kenaikan suku bunga jauh lebih agresif dan ini berarti pertanda negatif untuk emas. Kalau kita bicara tentang skenario-nya, 3 hari berturut-turut dia sudah mengalami kenaikan dari zona 1807 sampai 1835 sampai saat ini. Ya, Anda ingat non-farm payroll yang dirilis sangat kuat, mengejutkan setiap orang dan akhirnya membuat emas sempat tergelincir sampai 1792, tapi geopolitik menahan emas tidak anjlok lebih dalam dan akhirnya di hari Senin kita melihat level terendah hanya bercokol di kisaran 1807 dan naik sampai saat ini 1835. Dan ini yang mengakibatkan kalau kita perhatikan, maka bisa saja ini adalah market discount. Terkait dengan data inflasi yang panas, mereka sudah memperkirakan hal tersebut memang akan terjadi. Kalau misalkan dikaitkan dengan skenario tersebut, berarti kemungkinan saat data dirilis menguat, kemungkinan justru vice versa atau respon kebalikan yang berarti emas akan mengalami penurunan. Tapi kita lihat dulu, skenario yang lebih baik akan seperti apa? Kalau misalkan ternyata inflasinya semakin panas, maka kemungkinan kita akan melihatnya sebagai dorongan untuk Fed bertindak lebih agresif. Dan itu akan membuat emas akan mengalami penurunan. Berarti cocok dengan apa yang kita lihat dari kondisi 3 hari terakhir yang mengalami kenaikan. Kemudian ekspektasinya adalah respon market akan vice versa untuk malam ini. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara tentang kemungkinan bahwasanya ini diincar sebagai aset hedging inflasi, tentunya ini akan menyulitkan. Karena kita akhirnya akan melihat emas mengalami kenaikan lanjutan. Jadi, kalau misalkan CPI kecenderungannya lebih dari ekspektasi, maka kemungkinan ini akan mendorong Fed bertindak agresif atau kita asumsikan ekspektasinya akan menjadi agresif dan akhirnya emas akan mengalami penurunan. Tapi kalau ternyata CPI dirilis di bawah ekspektasi, berarti Fed tidak punya alasan untuk agresif, yang berarti pula di bulan Maret walaupun dia melakukan kenaikan suku bunga, itu hanya berkisar 25 basis point yang diartikan less hawkish. Dan itu berarti akan menjadi sisi keuntungan untuk emas dan berarti emas bisa kembali mulai kenaikan. So, mungkin saja skenario untuk penurunannya kita akan andalkan level di bawah 1820, barulah kita anggap dia akan turun sampai level 1805 atau 1807. Tapi kalau dia tertahan di 1820, katakanlah 1820, 1824, maka kita asumsikan dia akan kembali rebound, bahkan rally bisa saja mencapai level 1840 atau jauh lebih tinggi. Terdekat adalah target dengan ketinggian Januari 2022 di area 1853. Nah, untuk pound sterling sendiri, kita akan menantikan dari pernyataan dari Gubernur BOE Andrew Bailey. Ini adalah penentunya juga karena terkait dengan pernyataan kemarin dari MPC member Phil yang justru less hawkish dan akhirnya pound sterling mengalami atau
terjadi tergelincir ya. Dan sementara untuk Hang Seng, saya mencoba untuk update lebih lanjut terkait dengan pandangan saya terkait Hang Seng waktu kita bicara tentang live streaming di hari Senin. Bahwasanya Hang Seng ada pola inverted head and shoulder atau inverse head and shoulder, dan areal resisten atau areal neckline itu sudah ditembus, dan harusnya ini akan melanjutkan mengalami kenaikan. Lalu kenapa dia turun untuk hari ini? Kemungkinan penurunan itu dikarenakan kondisi dari Hong Kong yang mencatatkan rekor tertinggi COVID-19, dan itu yang akan menjadi permasalahan. Nah, tapi secara garis besar dari pemerintah China dan juga PBOC cenderung tetap mendukung ekonomi untuk tumbuh, sehingga mereka akan tetap mempertahankan kebijakan moneter longgar yang tentunya berlawanan dengan Federal Reserve dan juga kebanyakan bank sentral lainnya. Well, kita lihat technical view 10 Februari 2022. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 10 Februari 2022 jam 12:20 waktu Indonesia bagian Barat, langsung tertuju kepada US Treasury Yield grafik daily yang ternyata akhirnya ditutup dengan bearish candle, teman-teman. Di sini ada hanging man pasca 1 2 3 4 kali candle hijau atau 4 kali kenaikan ya. Ini berarti menandakan apa? Menandakan koreksi kemungkinan masih bisa terjadi. Ya, artinya untuk malam ini ya kemungkinannya seperti itu. Oke, kita lihat lebih dulu. Kalau misalkan pun dia turun seperti ini, maka kemungkinan potensinya dia akan melirik level 1.874%, dan sementara itu kalau diperhatikan dari kondisi MACD di sini sebetulnya dia sudah menekuk sebelumnya, tapi dia juga kembali ya, ini ada sinyal-sinyal ya, kemungkinan dia kembali belok ya. Tapi kalau gagal ya kemungkinan dia akan melanjutkan arahnya ke atas. Hanya saja kalau kita lihat dari histogramnya, ini cenderung menunjukkan posisi yang sideways. Jadi sangat wajar karena market sedang menantikan dengan rilis data CPI nanti malam. Nah, kemudian kalau kita lihat dari H4, kemarin kita sudah uraikan 1, 2, 3, 4, 5. 4 itu di dalam jalur penan atau konsolidasi dalam jalur penan. Berarti inilah yang terakhir alias yang wave kelima. Dan of course dengan adanya penurunan ini, apakah ini berarti pertanda bahwasanya wave kelimanya sudah selesai? Artinya berarti wave kelimanya hanya sampai sini. Nah, ini yang harus kita tunggu ya. Sementara kalau kita perhatikan lagi dari US dolar ya, atau indeks dolar yang kemarin kita sudah gambarkan juga bahwasanya ada kecurigaan terkait dengan elite wave ya, kemungkinan 1, 2, dan ini sepanjang ini adalah 3 karena memang wave ketiga yang paling panjang, lalu kemudian ini adalah keempat, dan ini terakhir kelima. Dan Anda bisa perhatikan waktu dia mulai penurunan, berarti kita sudah asumsikan itu adalah wave A-nya, berarti kita asumsikan lagi kenaikan terakhir untuk wave B ya, ini berarti dalam fase koreksi. Jadi kita harapkan memang seharusnya dia naik dulu seperti itu, baru nanti terjadi penurunan. Sementara kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, maka kemungkinan potensinya adalah yes, betul sekali, dia masih tetap bertahan di zona resisten yang sangat-sangat kuat. Dan Anda bisa lihat di sini pergerakannya swing high, nampak malu-malu dan juga tertahan ya. Dan berarti otomatis kalaupun dia naik ya, lagi-lagi panah hijau ini berarti dia masih tetap dalam jalur penurunan ya. Technical view gold 10 Februari 2022 jam 12:28 waktu Indonesia bagian Barat. High 1834.70 dan low 1831.50, running price 1833.70. Oke, sudden death teman-teman. Sudden death ini adalah ketentuan terakhir atau penentuan terakhir dari pola yang kita curigai sebagai pola head and shoulder. Jika ternyata ya, kembali lagi saya tekankan, jika ternyata dia close di atas level 1833, 1834 untuk hari ini, maka kemungkinan potensinya kita akan melihat atau mengabaikan potensi dari head and shoulder tersebut. Kenapa? Karena pertama, syarat yang kita perlukan dari areal 61.8% di 1825.48 ternyata sudah ditembus, walaupun ini satu candle tapi jaraknya cukup lumayan ya. Kalau kita perhatikan Fibonacci retracement yang kita buat pertama ini adalah dari area puncak ke area low, dari 1853 ke 1780, dan itu saat FOMC, dan ini berarti dinyatakan sudah fail karena tren penurunan sudah tidak lagi layak karena dia sudah tembus di atas 61.8%. Berarti Fibonacci retracement ini kita hapus dan kita ganti dengan yang terbaru adalah swing high terakhir. Nah, ini menandakan dari pola penarikannya dari bottom hingga ke area top, yang juga sekaligus menandakan kalau misalkan sekarang saatnya dia dalam tren kenaikan, yang berarti pula kalau misalkan dia penurunan atau terjadi penurunan, maka diasumsikan koreksi
dan itu berarti di kisaran 23,6%, 38,6%, atau bahkan 50%. Yang kemungkinan sampai saat ini kita asumsikan 50% di area 1807 lah sebagai level psikologisnya. Kalau sampai penurunan terjadi di bawah 1807, barulah kita artikan lagi kemungkinan dia pun tembus di bawah MA 200 yang juga sekaligus menandakan kembali perubahan tren. Nah, kalau misalkan kita kaitkan lagi, nah yang kedua adalah terkait dengan area 1833, 1834. Lagi-lagi saya ingatkan, areal ini adalah areal ampuh sejak bulan Juli 2021. Anda bisa perhatikan, jadi swing high, swing low-nya itu selalu tertahan di areal tersebut. Kalau kita perhatikan lagi secara garis besar, misalnya saya perkecil, maka saya ambil saja areal resisten dari areal ini. Anda bisa ambil dari areal ujung, tapi saya ambil coba dari yang terdekat, ya, dua yang terdekat, kurang lebih sampai areal ini. Nah, ini adalah teritori resisten, mungkin triangle, lalu kemudian ini yang bagian bawah. Nah, Anda bisa perhatikan di sini, pergerakan kurang lebih diperkirakan akan berada di kisaran areal-areal tersebut. Sehingga kita asumsikan saja symmetrical triangle ya. Berarti kita akan menentukan atau menunggu kepastiannya dari pola salah satu dipecah ya. Baik itu resisten ataupun support. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya teman-teman, ini adalah areal yang juga nampaknya sudah digagalkan ya. Kalau Anda perhatikan, tadi pagi saya sempat memberikan statement ataupun sinyal bahwasanya kalau misalkan dua candle berikutnya stay di atas areal garis resisten, maka kita asumsikan pola dari bearish wedge ataupun bearish expanding wedge ini diasumsikan gagal. Nah, kalaupun dia bisa mengalami penurunan kembali, maka kita asumsikan penurunannya hanya berkisar di FR 23,6%. Dan itu berarti di kisaran 1825 atau kurang lebih 38,2%-nya di 1818. Yes, karena posisinya sekarang areal tertinggi berada di 1834,70. Jadi kita harus sesuaikan. Dengan catatan teman-teman, kalau Anda menyaksikan video ini di sore hari, lalu kemudian strategi pertama saat kita menunggu untuk areal buy, yaitu di area 1825 ataupun 28. Kalau misalkan ini gagal terwujud, maka sebaiknya Anda langsung fokus saja ke dalam rilis data CPI. Ya. Ini yang kurang lebih saya berikan catatan tadi pagi. Kalau misalkan Anda ternyata melihat area masih sampai saat ini low-nya 1831,50 dan juga bertahan di 1833, 1834, maka sebaiknya next step, kalau memang ternyata skenario ini gagal terwujud atau gagal didapatkan, maka langsung fokus ke rilis data CPI di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Apapun yang terjadi, apapun yang dihasilkan, maka silakan follow karena respon marketnya kecenderungannya akan memberikan dampak yang signifikan. Sementara kalau misalkan Anda mendapatkan areal ini sebelum sore hari atau sebelum malam hari, maka Anda sebaiknya incar saja target pertama di 1833 karena mungkin saja untuk target keduanya kita harus melihat situasinya. Nah, terkait hal ini kita lihat ya update-nya bahwasannya di jalur H1 saya mendapatkan pola seperti demikian. Ya, kalau Anda perhatikan kemarin saat dari sesi Asia hingga kurang lebih sore hari dia sempat tertahan di areal arsir biru dan ternyata sempat kurang lebih terkoreksi sampai zona 1824 lalu kemudian tertahan kembali dan akhirnya dia tembus resisten. Sehingga akhirnya kalau kita perhatikan lagi dari jalur uptrend channel ya, channel uptrend, Anda bisa perhatikan fokusnya adalah areal support. Nah, ini pun sama. Berarti kalau misalkan demikian, kita asumsikan nanti dia akan terjadi penurunan sampai level 1831 atau 30 pun ini akan menjadi areal yang wajib buy. Demikian kalau kita bicara tentang teknikalnya. Karena berarti ini adalah koreksi yang sementara, kemudian dia lanjutkan kenaikan sampai 1839. Sementara itu kalau kita perhatikan dari grafik pound sterling yang ternyata mengalami penurunan. Oke, kalau bisa dilihat di sini, kemarin dia sebetulnya sempat mengalami kenaikan sampai 1.3588, tapi akhirnya berujung dengan shooting star yang berarti menandakan dia akan kembali mulai penurunan. Oke, fokus saya adalah di grafik H4. Kita lihat dari sisi yang lain, di mana potensi kenaikan semakin lama semakin rendah areal high-nya. Ya, berarti ini adalah lower high. Kemudian bagian low-nya kita asumsikan low pertama adalah di area 50% ini. Dan berarti untuk saat ini kita asumsikan ekspektasinya adalah dia akan tertekan lebih dulu sampai zona 61,8%, kira-kira di 1.3464 atau 1.3460 ya. Sehingga nanti diharapkan di bagian inilah terjadinya bottom out ataupun yang kita sebut dengan rebound. Tapi sementara di pertengahan malam
kita akan mendengarkan statement dari Bailey. Kalau ternyata statementnya adalah positif atau lebih hawkish atau mempertahankan hawkish dari BOE, maka kemungkinan ini layak untuk diikuti sebagai zona buy. Tapi kalau tidak, kemungkinan dia akan turun lebih dalam di bawah 1.3460. Itulah sebabnya kita gunakan saja stop loss di bawah jalur ini. Nah, terakhir, saya hanya ingin mengupdate terkait dengan kondisi dari Hang Seng yang ternyata pagi ini sebetulnya dia sudah mencapai 35055. Anda bisa lihat dan perhatikan candlestick di areal ini, itu adalah level tertingginya 25055, sementara dia kembali turun. Nah, ini yang sebetulnya tidak diharapkan ya. Tapi kalau misalkan ini berhasil bertahan, katakanlah kembali tutup di atas ini, maka esok hari ini masih bisa melanjutkan kenaikan. Dan ekspektasi kita adalah menyentuh level 25.300 untuk berikutnya. Ya, ini dengan catatan pula tadi bahwasanya penutupan tidak boleh lebih rendah dari level 24.700 atau minimal